Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aprilia dari kelas 9E. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultan Nasriyah Abu Zain Malik Zahir, dan Muhammad Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Yunus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah itu wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati. Dukuh Pasambangan yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kartabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walasungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuna sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Rajaran kemudian juga Banten. Sepeninggalnya Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Murtawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 173. Adapun Pangeran Kertawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam.
Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda sampai Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade Gorontalo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gorontalo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Sumatra, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai pusat kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata, karena saya masih dalam tahapan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.